Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang sekarang sedang dijalankan, dunia pendidikan tentu tidak lepas dari peran kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mencermati berbagai peran guru dan tenaga kependidikan, tergambar betapa pentingnya sistem tata kelola yang baik di lingkungan satuan pendidikan. Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM di satuan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, persoalan pendidikan yang berpotensi menghambat proses pembelajaran terjadi dikarenakan terjadinya kekosongan kepala sekolah negeri di sejumlah satuan pendidikan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan, dan Pendidikan Guru telah menyusun berbagai terobosan sebagai bentuk ikhtiar dalam mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah program pendidikan kepemimpinan sekolah. Data kebutuhan kepala sekolah negeri per provinsi dapat dilihat pada paparan tersebut. Kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang. Jumlah ini mencakup kepala sekolah yang pensiun pada tahun 2025 sejumlah 10.899, kekosongan jabatan kepala sekolah di seluruh Indonesia mencapai angka 40.000 lebih, serta sekolah yang saat ini belum memiliki kepala sekolah secara definitif. Dilihat dari data tersebut, provinsi dengan kebutuhan kepala sekolah tertinggi atau 3 besarnya didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat 7.490 lebih. Jadi ini bukan untuk diapresiasi karena ini kurang kepala sekolah. Karena di sini ada Pak Bupatinya ya, sekaligus kami paparkan datanya. Ranking kedua berikutnya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kekurangan kepala sekolah mencapai 6.800 lebih, dan posisi ketiga diduduki oleh Jawa Timur dengan jumlah kekurangan kepala sekolah 6.500 lebih. Bapak Ibu, ini angka yang cukup mengkhawatirkan menurut saya jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kondisi ini menegaskan urgensinya percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah melalui program strategis seperti program kepemimpinan sekolah, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu mutu pengelolaan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kebijakan, salah satunya adalah program kepemimpinan sekolah ini, disusun tentunya tidak berdiri sendiri. Program kepemimpinan sekolah ini disusun dengan merujuk pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Setidaknya ada 9 regulasi utama yang menjadi acuan program ini. Salah satunya tentang Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dengan dasar kebijakan yang kuat inilah program kepemimpinan sekolah dibangun agar berjalan sejalan dengan sistem yang ada, sekaligus memberi ruang untuk peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan peran para pemimpin di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah menyusun desain kepemimpinan sekolah sedemikian rupa, seperti yang tampak pada layar, bahwa desain program kepemimpinan sekolah kali ini disusun secara menyeluruh dan komprehensif, terintegrasi dengan fokus pada 3 kelompok sasaran utama, yaitu kepala sekolah, baik penyiapan calon kepala sekolah maupun penguatan kepala sekolahnya, pengawas sekolah, baik penyiapan bakal calon pengawasnya hingga peningkatan kompetensi atau penguatannya, serta tenaga kependidikan, baik penyiapan maupun penguatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, apakah itu program kepemimpinan sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang membedakan dengan program sebelumnya?
Kepemimpinan sekolah adalah program yang mengarahkan dan mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Melalui program kepemimpinan sekolah ini, kami berupaya menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Program ini dirancang untuk 3 hal utama, yaitu menyiapkan calon kepala sekolah, menyiapkan calon pengawas sekolah, dan menguatkan serta mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tenaga kependidikan, serta tenaga kependidikan lainnya. Mengapa program ini penting, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Bahkan kepemimpinan yang baik berdampak langsung pada hasil belajar murid. Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian Lakewood tahun 2020. Sehingga jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, kita tidak bisa mengabaikan peran penting dari para pemimpin di setiap satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, program kepemimpinan sekolah mendukung Astacita keempat Presiden Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan menuju pembangunan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Program ini memastikan bahwa penugasan kepala sekolah dan pengawas dilakukan secara meritokrasi, akuntabel, dan kolaboratif. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah didorong menjadi agen transformasi pendidikan yang inklusif dan adaptif, memimpin proses pembelajaran secara efektif, serta mendorong terciptanya kepemimpinan sekolah yang inovatif melalui pelibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari program ini adalah menyiapkan bakal calon kepala sekolah, menyiapkan bakal calon pengawas sekolah, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Sedangkan komponen program ini meliputi pelatihan bakal calon kepala sekolah, pelatihan bakal calon pengawas sekolah, penguatan pengembangan kompetensi kepala sekolah, penguatan dan pengembangan kompetensi pengawas sekolah, serta penguatan dan pengembangan kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan sasaran program kepemimpinan kepala sekolah ini mencakup guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta kepala tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemendikbudristek telah menyediakan sistem informasi manajemen berbasis digital. Aplikasi ini bernama SIM KSPSTK atau lengkapnya Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Aplikasi ini bisa diakses melalui platform Rumah Pendidikan pada layanan Ruang GTK. Dengan sistem ini, pengelolaan data, proses seleksi, pelatihan, hingga pemantauan pengembangan karir bisa dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan program kepemimpinan sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pelatihan atau LPP, dan penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Program ini juga dilaksanakan secara kolaboratif dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan program kepemimpinan sekolah ini sangat tergantung pada sinergi lintas peran dan lintas lembaga, mulai dari pusat hingga ke sekolah-sekolah. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan saya terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang dirancang sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk memperkuat kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Kami menyadari perubahan tidak mungkin dilakukan sendiri,
dibutuhkan partisipasi semesta, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, organisasi profesi, dan tentu saja para pendidik serta tenaga kependidikan di lapangan.